Sahabat cerita ilmu yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada diri kita sendiri sejenak. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, lalu tiba-tiba dada Anda terasa sesak? Bukan karena sakit fisik, tapi karena pikiran Anda sedang berlarian liar mengejar sesuatu yang bernama masa depan. Kita hidup di zaman di mana kecepatan adalah segalanya. Kita dipaksa untuk berlari, bersaing, dan melampaui orang lain. Di media sosial, kita melihat pencapaian orang lain yang seolah-olah begitu mudah. Sementara kita di sini sudah bekerja banting tulang, memeras keringat, bahkan mungkin sampai mengorbankan waktu istirahat dan waktu bersama keluarga, tapi rasanya hasil yang kita dapatkan segitu-gitu saja. Ada sebuah kecemasan yang menghantui kita semua. Bagaimana kalau bulan depan saya tidak bisa membayar cicilan? Bagaimana kalau karir saya stuck di sini saja? Bagaimana kalau saya gagal memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anak saya? Rasa cemas ini, sahabat cerita ilmu, adalah sebuah beban yang sangat berat. Kita sering terjebak dalam sebuah fase pikiran yang melelahkan. Kita merasa bahwa kitalah satu-satunya penentu nasib kita. Kita merasa bahwa setiap rupiah yang masuk ke saku kita adalah murni karena kejeniusan kita, karena koneksi kita, atau karena lembur kita yang tak berkesudahan. Namun, mari kita renungkan kembali. Jika rizki itu berbanding lurus dengan kerja keras, maka seharusnya kuli bangunan adalah orang paling kaya di dunia. Jika rizki itu berbanding lurus dengan kecerdasan, maka seharusnya para profesor adalah orang-orang yang paling bergelimang harta. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian, bukan? Disinilah kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai menata ulang kacamata kita dalam melihat hidup. Jika kita memahami hakikat rizki dari kacamata iman, kita akan menyadari satu kebenaran yang sangat menyejukkan, bahwa rizki itu adalah tamu yang sudah tahu alamat rumahnya. Ia tidak akan pernah salah ketuk pintu. Ia tidak akan pernah tertukar dengan milik tetangga sebelah. Ia sudah dijamin bahkan sebelum kita menarik nafas pertama kita di dunia ini. Sahabat cerita ilmu, mari kita masuk lebih dalam. Untuk mengobati rasa cemas di hati kita perlu memahami bahwa Allah itu maha luas pemberiannya. Seorang ulama besar dari tanah Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, pernah membedah sebuah konsep yang sangat memukau tentang tingkatan rizki. Beliau ingin kita semua naik kelas dalam memahami apa itu rizki. Beliau ingin kita tidak menjadi hamba yang kerdil, yang hanya melihat rizki dari angka-angka di saldo bank. Beliau membagi rizki menjadi 4 tingkatan, dan urutannya mungkin akan mengejutkan Anda. Tingkatan pertama, ridho Allah SWT. Ini adalah puncak dari segala pencapaian manusia. Mengapa ridho Allah diletakkan di nomor 1? Karena sahabatku, apa gunanya dunia di tangan kita jika sang pemilik dunia murka kepada kita? Ridho Allah adalah bentuk rizki yang paling mahal karena ia melahirkan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan dolar atau emas batangan. Ketika Allah ridho, maka sesempit apapun keadaan ekonomi Anda akan merasa menjadi orang yang paling kaya. Anda tidak akan merasa kurang karena Anda merasa cukup dengan Allah. Tingkatan kedua, anak-anak yang soleh dan solehah. Berapa banyak orang kaya di luar sana yang menangis di masa tuanya karena anaknya terjerat narkoba? Berapa banyak pengusaha sukses yang hatinya hancur karena anaknya tidak punya adab? Syekh Asy-Syarawi mengingatkan kita, memiliki keturunan yang sujud kepada Allah, yang tutur katanya lembut, yang mendoakan kita saat kita masih hidup maupun saat kita sudah di liang lahat, itu adalah rizki tingkat tinggi. Itu adalah harta yang sesungguhnya yang akan menemani kita sampai ke akhirat. Tingkatan ketiga, kesehatan. Seringkali kita baru menyadari rizki itu setelah kita terbaring lemah di rumah sakit. Saat itu, semua uang yang kita kumpulkan seolah tidak ada harganya. Kita bersedia membayar berapapun asal bisa bernafas dengan lega kembali. Maka, jika hari ini Anda bisa berjalan, bisa melihat indahnya dunia, bisa mencium aroma kopi di pagi hari, sadarilah, Anda sedang menerima rizki tingkat 3 yang banyak orang impikan. Tingkatan keempat, harta dan materi. Nah, disinilah letak uniknya. Syekh Asy-Syarawi meletakkan harta di urutan paling terakhir.
Mengapa? Karena harta itu hanyalah alat, ia hanyalah pelengkap. Harta tanpa ridho Allah hanya akan jadi beban. Harta tanpa anak soleh hanya akan jadi rebutan ahli waris yang tidak amanah. Harta tanpa kesehatan hanya akan jadi tontonan. Sahabat cerita ilmu, poin ini sangat krusial. Selama ini kita sering membalik piramidanya. Kita mengejar harta mati-matian, tapi kita mengorbankan kesehatan, melupakan pendidikan anak, dan menjauh dari aturan Allah. Pantas saja hidup kita terasa gersang. Kita sedang mengejar ekor, tapi melupakan kepala. Lalu muncul sebuah kegelisahan. Apakah kalau saya ingin menjadi kaya, artinya saya tidak tawakal? Apakah kalau saya punya ambisi bisnis yang besar, artinya saya tidak percaya pada jaminan Allah? Inilah pentingnya kita merujuk pada mutiara hikmah dari Imam Al-Qushayri. Beliau adalah sosok yang memahami betul bagaimana menyeimbangkan antara gerak bumi dan sandaran langit. Beliau memberikan kita sebuah manual book tentang bagaimana seharusnya seorang hamba bersikap di tengah kesibukan mencari nafkah. Imam Al-Qushayri menegaskan sebuah kalimat yang harus kita tulis dengan tinta emas di dalam hati kita. Ketahuilah bahwa tawakal itu bertempat di dalam hati, sedangkan gerakan lahiriah atau usaha tidaklah merusak sifat tawakal tersebut. Coba resapi kalimat itu, sahabat cerita ilmu. Artinya, tangan kita boleh sangat sibuk. Tangan kita boleh memegang alat kerja, memegang kemudi, memegang pena untuk tanda tangan kontrak, atau memegang smartphone untuk memantau bisnis. Secara lahiriah, kita terlihat sangat agresif, sangat produktif, dan sangat aktif. Tapi, itu semua hanyalah gerak fisik. Di saat yang sama, hati kita harus tetap diam. Diam dalam artian tenang, bersimpuh, dan bersandar total hanya kepada Allah. Hati kita tidak boleh ikut-ikutan cemas seperti tangan kita yang sibuk. Hati kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa tugas saya hanyalah menggerakkan tangan ini. Tugas saya hanyalah menyempurnakan ikhtiar ini. Tapi urusan hasilnya, itu sepenuhnya urusan Allah. Imam Al-Qushayri ingin kita tidak menjadi hamba yang sombong saat berhasil. Beliau berpesan, jika suatu perkara selaras dengan keinginan kita, jangan tepuk dada dan berkata, ini karena kehebatanku. Sadarilah bahwa itu adalah kemudahan dari Allah. Dan yang lebih penting lagi, jika suatu urusan terasa sulit, jika rencana kita gagal, jika target kita tidak tercapai, kita tidak akan depresi. Mengapa? Karena kita tahu kesulitan itu pun datang dari takdirnya yang pasti mengandung hikmah. Inilah kaitan erat yang ingin kita bangun di channel Cerita Ilmu ini, antara ikhtiar, rezeki, dan tawakal. Ikhtiar adalah bentuk ketaatan kita sebagai hamba yang diperintahkan untuk bergerak di muka bumi. Rezeki adalah bentuk kasih sayang Allah sebagai Sang Pencipta yang menjamin setiap makhluknya. Dan tawakal adalah jembatan yang menghubungkan keduanya agar kita tidak kehilangan kewarasan di tengah hiruk-pikuk dunia. Jangan pernah ragu untuk memiliki impian besar. Jangan takut untuk menjadi orang kaya yang bermanfaat, karena kekayaan di tangan orang soleh akan menjadi wasilah dakwah yang luar biasa. Namun, selalu ingat pesan Imam Al-Qushayri, letakkan dunia di tanganmu untuk dikelola. Jangan diletakkan di hatimu agar ia tidak membebanimu. Sahabat cerita ilmu, mari kita mulai hari ini dengan semangat baru. Kita kejar ridhanya, kita jaga kesehatan kita didik anak-anak kita, dan kita jemput hartanya dengan cara yang paling terhormat. Karena saat hati sudah bertawakal dengan benar, maka setiap langkah kaki kita dalam mencari nafkah tidak lagi terasa seperti beban, melainkan terasa seperti ibadah yang sangat indah. Sahabat cerita ilmu yang saya cintai, pernahkah Anda bangun pagi-pagi sekali saat matahari bahkan belum menampakkan sinarnya, lalu Anda mendengar suara riuh rendah burung-burung di pepohonan? Mereka berkicau dengan riang, seolah-olah tidak ada beban sedikit pun di pundak kecil mereka. Padahal, jika kita pikirkan secara logika manusia, burung-burung itu tidak punya stok makanan untuk hari ini. Mereka tidak punya gudang penyimpanan, mereka tidak punya gaji tetap, dan mereka tidak tahu di pohon mana hari ini mereka akan menemukan ulat atau biji-bijian.
Inilah ilustrasi paling jenius yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menjelaskan apa itu tawakal. Beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberi kalian rizki sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Mari kita bedah cerita ilmu di balik hadis ini secara perlahan. Perhatikan kata kuncinya. Ia pergi di pagi hari. Burung itu tidak diam di sarang sambil berzikir menunggu ulat jatuh dari langit. Tidak, burung itu mengepakkan sayapnya. Ia terbang berkilo-kilometer. Ia mencari, ia mematuk, ia berusaha. Inilah yang kita sebut sebagai ikhtiar. Namun ada sesuatu yang luar biasa di balik terbangnya burung itu. Ia terbang dengan hati yang ringan. Ia tidak terbang dengan perasaan was-was. Aduh, kalau hari ini saya nggak dapat makan gimana ya? Kalau anak-anak saya di sarang kelaparan gimana ya? Burung tidak punya beban mental itu karena ia memiliki haqqo tawakkul, tawakal yang sebenar-benarnya. Ia percaya penuh bahwa zat yang menciptakan perutnya adalah zat yang juga menciptakan makanan untuk mengisi perutnya. Sahabatku, masalah kita manusia hari ini adalah kita sering terbang mencari nafkah, tapi dengan sayap yang berat oleh kecemasan. Kita pergi ke kantor, kita pergi ke pasar, kita pergi ke proyek, tapi pikiran kita dipenuhi ketakutan akan hari esok. Kita bekerja seolah-olah seluruh hidup kita bergantung pada bos kita, pada klien kita, atau pada strategi marketing kita. Kita melupakan satu hal, bahwa di atas segala strategi itu ada Allah yang Maha Mengatur. Jadilah seperti burung itu dalam mencari dunia. Kakimu melangkah, tanganmu bekerja, otakmu berpikir tajam, tapi hatimu biarkan ia tetap tenang di atas sajadah kepercayaan kepada Allah. Pulanglah di sore hari dengan perasaan syukur, entah hari ini Anda mendapatkan ulat yang besar atau hanya biji yang kecil. Karena kenyang itu bukan soal jumlah, tapi soal keberkahan yang Allah titipkan di dalam makanan tersebut. Sekarang, mari kita buka lembaran mushaf kita. Mari kita resapi satu ayat yang sering disebut sebagai ayat 1000 dinar, yaitu surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini bukan sekedar pajangan di dinding rumah, tapi ini adalah janji politik Tuhan yang tidak mungkin diingkari. Allahu SWT berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Artinya, dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sahabat cerita ilmu, pernahkah Anda mengalami saat-saat di mana logika Anda berkata, ini sudah jalan buntu? Anda sudah menghitung semua angka, Anda sudah mencoba semua koneksi, tapi hasilnya nol. Disinilah ayat ini bekerja. Allah mengatakan bahwa rizki itu bisa datang dari jalan yang la yahtasib, jalan yang tidak masuk dalam hitungan matematika manusia. Mungkin rizki itu datang dari teman lama yang tiba-tiba menghubungi membawa peluang. Mungkin rizki itu datang dari sebuah kebaikan kecil yang pernah Anda lakukan tahun lalu, yang tiba-tiba berbuah manis hari ini. Atau mungkin rizki itu datang dalam bentuk biaya yang tidak jadi keluar. Seharusnya Anda keluar uang banyak untuk rumah sakit, tapi karena Allah berikan kesehatan, uang itu tetap di dompet Anda. Itulah rizki dari arah tak terduga. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah kalimat selanjutnya. "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi Al-Hasib, zat yang mencukupkan. Bayangkan sahabatku, jika seorang miliarder menjanjikan akan menanggung semua kebutuhan hidup Anda pasti akan tidur nyenyak setiap malam, bukan? Anda tidak akan pusing lagi soal tagihan. Sekarang bayangkan yang menjanjikan itu bukan miliarder, tapi pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh kekayaan yang ada di dunia ini. Dia berkata, "Aku yang akan mencukupkanmu." Lalu kenapa kita masih sering gelisah? Jawabannya mungkin karena kita belum benar-benar bersandar. Kita masih sering bersandar pada tabungan kita, bersandar pada jabatan kita, atau bersandar pada kepintaran kita sendiri. Padahal semua itu bisa hilang dalam sekejap mata. Hanya Allah yang tidak akan pernah hilang.
Ayat ini mengajak kita untuk mengalihkan sandaran kita dari makhluk yang lemah menuju Al-Khaliq yang Maha Perkasa. Sahabat cerita ilmu, mari kita jujur. Seringkali kecemasan kita muncul karena kita terlalu sibuk menghitung rezeki dengan matematika manusia. Dalam matematika manusia, 10 dikurangi 2 adalah 8. Jika kita punya uang 10 juta dan kita gunakan untuk sedekah 2 juta, maka sisanya 8 juta. Logika ini membuat kita kikir, membuat kita takut kehilangan, dan membuat kita merasa rezeki itu terbatas. Tapi dalam cerita ilmu tentang rezeki, matematika Allah itu berbeda. Dalam matematika Allah, rezeki itu tidak pernah berkurang karena dibagikan. Allah justru menjanjikan kelipatan. Tawakal adalah alat yang kita gunakan untuk percaya pada hitungan Allah ini. Ketika Anda bertawakal, Anda tidak lagi melihat rezeki sebagai kolam kecil yang kalau diambil orang lain, maka bagian Anda akan habis. Orang yang bertawakal melihat rezeki seperti samudra luas. Jika orang lain mengambil air dari samudra itu dengan ember besar, samudra itu tidak akan berkurang sedikit pun. Inilah yang membuat hati kita menjadi luas. Kita tidak lagi iri pada kesuksesan orang lain, karena kita yakin porsi kita sudah aman di tangan Allah. Ingatlah apa yang dikatakan Imam Al-Qushairi yang kita bahas tadi. Beliau ingin kita memahami bahwa setiap hambatan adalah takdir dan setiap kemudahan adalah pertolongan. Jadi, ketika Anda sedang menghadapi tembok besar dalam ikhtiar Anda, jangan pernah ukur kekuatan Anda untuk merobohkan tembok itu, tapi ukurlah kekuatan zat yang memerintahkan Anda untuk berjalan melewati jalan tersebut. Jika Allah sudah berjanji akan mencukupkan, maka tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang bisa menghalangi rezeki itu sampai ke tangan Anda. Bukan bos Anda, bukan saingan bisnis Anda, bukan pula kondisi ekonomi global. Semuanya hanyalah perantara, sementara sumber aslinya adalah Allah. Maka, mulai detik ini, mari kita ubah cara kita memandang ikhtiar harian kita. Pergilah bekerja dengan semangat seperti burung yang terbang menjemput pagi. Berusahalah seprofesional mungkin, jadilah yang terbaik di bidang Anda. Susunlah strategi secerdas mungkin, tapi di dalam hati yang paling dalam, katakanlah, "Ya Allah, ini adalah ikhtiarku sebagai hamba-Mu. Aku lakukan karena Engkau memerintahkanku. Namun hasilnya, aku pasrahkan sepenuhnya kepadamu. Karena aku yakin, janji-Mu di surat At-Talaq adalah nyata." Dengan mentalitas seperti ini, sahabat cerita ilmu, Anda akan menemukan sebuah keajaiban. Anda akan bekerja lebih produktif, tapi dengan tingkat stres yang jauh lebih rendah. Anda akan mendapatkan hasil yang lebih berkah karena Anda melibatkan sang pemilik rezeki dalam setiap prosesnya. Inilah keindahan hidup dalam naungan tawakal. Bekerja di bumi, namun hati tetap tenang, beristirahat di langit. Sahabat cerita ilmu yang saya muliakan, seringkali dalam keheningan malam, kita terjebak dalam sebuah pertanyaan yang menyiksa. Kenapa saya sudah punya jabatan, sudah punya rumah, sudah punya tabungan, tapi kenapa rasanya masih ada yang kurang? Kenapa hati saya masih sering merasa haus, gelisah, dan merasa tidak cukup? Jawabannya mungkin ada pada apa yang kita definisikan sebagai rezeki. Selama ini, mungkin kacamata kita terlalu sempit. Kita hanya melihat rezeki dalam bentuk nominal di atas kertas atau saldo di layar ATM. Padahal, rezeki itu jauh lebih luas dari sekadar angka-angka yang bisa dihitung. Rezeki yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat dan kedamaian bagi hidup kita. Pernahkah Anda menyadari bahwa kemampuan Anda untuk sujud sholat tepat waktu di tengah kesibukan adalah sebuah rezeki? Pernahkah Anda merasa bahwa memiliki teman yang tulus, yang selalu mengingatkan Anda pada kebaikan adalah sebuah kekayaan? Bahkan, kemampuan Anda untuk bisa tidur nyenyak tanpa bantuan obat penenang adalah bentuk rezeki yang nilainya tidak tertandingi oleh tumpukan emas. Inilah yang sering kita lupakan. Kita terlalu sibuk mengejar bungkus rezeki, sampai kita lupa mengejar isi rezeki itu sendiri. Orang yang memiliki tawakal tinggi tidak akan pernah merasa miskin. Mengapa? Karena ia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada di tangan. Baginya, jaminan dari Allah adalah modal yang jauh lebih besar daripada investasi manapun di dunia ini. Ia paham bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar,
dan apa yang ditakdirkan untuknya pasti akan sampai kepadanya, meski seluruh dunia mencoba menghalanginya. Lalu, bagaimana kita menyeimbangkan antara ambisi duniawi dengan ketenangan ukhrawi? Disinilah cerita ilmu kita sampai pada titik temu yang sangat indah. Kaitan antara rezeki dan tawakal adalah tentang menjaga keseimbangan antara gerak lahiriah dan ketenangan batin. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pemanah. Tangan Anda menarik busur dengan sekuat tenaga. Itulah ikhtiar maksimal Anda. Mata Anda fokus pada sasaran. Itulah profesionalisme Anda. Otak Anda menghitung arah angin. Itulah strategi Anda. Namun, saat anak panah itu terlepas dari busurnya, di titik itulah tawakal bekerja. Setelah anak panah meluncur, Anda tidak lagi memiliki kendali atasnya. Anda memasrahkan apakah anak panah itu akan tepat mengenai sasaran atau meleset karena kehendak sang pemilik angin. Tangan kita boleh bekerja keras memeras keringat di bumi, mencari nafkah halal untuk keluarga, membangun bisnis yang besar, atau mengejar karir yang cemerlang. Namun, hati kita harus tetap terikat kuat pada arsy di langit. Jangan biarkan kesibukan mencari rezeki justru membuat kita lupa pada zat yang memberi rezeki, Al-Razak. Jangan sampai kita menjadi hamba yang mencari dunia demi dunia, tapi jadilah hamba yang mencari dunia demi mengabdi kepadanya. Jika niatnya sudah benar, maka setiap tetes keringat Anda saat lembur, setiap senyum Anda saat melayani pelanggan, dan setiap kejujuran Anda dalam berbisnis, semuanya berubah menjadi nilai ibadah. Pekerjaan Anda bukan lagi sekedar rutinitas mencari makan, tapi menjadi jalan menuju surga. Sahabat cerita ilmu, hidup ini tidak selamanya cerah. Ada kalanya badai ekonomi datang. Ada kalanya rencana bisnis yang sudah kita susun rapi, tiba-tiba hancur berantakan. Ada kalanya kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hasilnya justru berbanding terbalik. Di momen-momen sulit seperti inilah, kualitas tawakal kita diuji. Imam Al-Qushairi memberikan kita sebuah pegangan yang sangat kuat. Beliau mengingatkan bahwa jika urusan terasa sulit, itu adalah takdir Allah. Janganlah kita memprotes takdir itu dengan kemarahan yang membabi buta. Karena bisa jadi, Allah sedang menghalangi Anda dari sesuatu yang buruk, atau Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar yang belum bisa Anda lihat saat ini. Tawakal membuat mental kita menjadi baja. Orang yang tawakal tidak akan mudah hancur oleh kegagalan duniawi. Ia akan berkata, hari ini rencana saya gagal, tapi rencana Allah pasti berhasil. Mungkin jalannya bukan lewat sini, tapi lewat jalan lain yang sudah Allah siapkan. Bekerjalah dengan jujur dan penuh amanah. Jangan pernah tergiur untuk mengambil jalan pintas yang haram hanya karena Anda takut miskin. Ingatlah, rezeki yang haram mungkin terlihat cepat mendatangkan harta, tapi ia akan menghancurkan ketenangan batin dan merusak keberkahan dalam keluarga. Orang yang tawakal yakin sesunyi-sunyinya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang jujur menderita kelaparan. Tawakal adalah benteng moral yang menjaga kita agar tetap menjadi manusia yang terhormat di hadapan Allah. Sebagai penutup dari pembahasan kita yang mendalam ini, mari kita tanamkan sebuah prinsip dalam diri kita masing-masing. Tugas kita hanyalah menjadi hamba yang berusaha dengan cara yang sebaik-baiknya. Biarkan Allah yang menjalankan perannya sebagai Tuhan yang mengatur segala ketetapan hasil. Ingatlah kembali 4 tingkatan rezeki dari Syekh Asy-Sya'rawi. Jangan biarkan hidup Anda habis hanya untuk mengejar tingkat yang keempat, yaitu harta, sembari mengabaikan 3 tingkat di atasnya. Apa gunanya rumah mewah jika tidak ada ridha Allah di dalamnya? Apa gunanya mobil mahal jika anak-anak kita jauh dari agama? Apa gunanya tumpukan uang jika tubuh kita habis dimakan penyakit karena stres yang berlebihan? Marilah kita mulai merapikan prioritas hidup kita. Kejarlah ridha Allah dengan menjalankan perintahnya. Didiklah anak-anak kita dengan kasih sayang dan agama. Jagalah kesehatan tubuh kita sebagai amanah darinya. Dan carilah harta dengan semangat tawakal yang benar. Dengan mentalitas seperti ini, hidup akan terasa jauh lebih ringan. Anda tidak akan lagi bangun pagi dengan perasaan tertekan, tapi Anda akan bangun dengan perasaan penuh harapan. Langkah kaki Anda saat berangkat bekerja akan terasa lebih ringan, karena Anda tahu bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Ada Allah yang selalu membersamai, mencukupkan, dan melindungi setiap langkah hambanya yang bersandar padanya. Sahabat cerita ilmu yang saya cintai, pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak mengumpulkan harta, tapi tentang siapa yang paling tenang hatinya saat menghadap Sang Pencipta. Rezeki yang paling indah bukanlah apa yang kita genggam di tangan, melainkan apa yang bisa membuat kita merasa cukup dan bersyukur setiap saat.
Jangan biarkan dunia ini merampas senyummu. Jangan biarkan kecemasan akan hari esok mencuri kebahagiaanmu hari ini. Berlarilah menjemput impianmu. Bekerjalah sehebat mungkin, tapi jangan pernah lepaskan tanganmu dari sandarannya. Karena saat engkau meletakkan seluruh bebanmu di hadapan Allah, engkau akan menyadari bahwa beban itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan rahmatnya yang begitu luas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing setiap langkah kita, meluaskan rezeki kita yang penuh berkah, menghiasi hati kita dengan sifat tawakal, dan pada akhirnya mempertemukan kita semua dalam keriduannya yang abadi. Terima kasih telah menemani perjalanan ilmu kita hari ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai, agar kita semua bisa bertumbuh dalam ilmu dan ketenangan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di channel Cerita Ilmu. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan tetaplah bersandar padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.